Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham ya, dan ini juga request dari teman-teman yang kemarin yang belum sempat tadi saya buatkan videonya. Dan mungkin yang tadi request tapi belum kita bahas pada video kali ini mungkin besok atau lusa ya, mengingat besok juga masih weekend jadi masih ada waktu. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham Medco. Untuk saham Medco hari ini tadi sempat naik cuma di bawah turun lagi. Secara keseluruhan untuk Medco hari ini naik tipis 0,57% ya. Untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk perdagangan Medco hari ini, untuk Medco hari ini tanggal 9 September itu ada yang akumulasi ya. Ini CIF masuk net B 18,4 M. Yang jualan ada AK, BBNI, dan untuk asingnya di saham Medco gimana? Untuk asingnya net sell untuk saham Medco hari ini net sell 23,6 M ya, cukup banyak. Untuk besok kira-kira Medco gimana? Kalau secara histori untuk saham Medco support terdekatnya ada di harga 840 ya, ini secara histori. Kalau jebol atau breakdown di bawah 840, maka target penurunan Medco bisa ke area sini 735 ya, cukup jauh. Kita cek aja untuk saham Medco dari sini, dari tanggal 24 Agustus ketika saham Medco itu awal breakout ya, awal breakout resisten di sini. Kita cek dari tanggal 24 Agustus kira-kira ada yang akumulasi enggak di saham Medco. Kalau kita cek dari tanggal 24 Agustus sebenarnya untuk saham Medco itu ada yang akumulasi ya. Ini diakumulasi sama ZP, IF, KK, GR, PD ya. Bisa kita lihat bareng-bareng di sini untuk ZP-nya masih net B 87 M, average di 870. Kemudian untuk IF net B 62,1 M, average di 919 ya. Yang jualan kalau dari tanggal 24 Agustus AFS, LG, NIBK ya, kita fokus aja ke yang melakukan akumulasi. ZPIF average-nya di 870, 919. 870 di sini ya untuk untuk ZP, dan IF-nya floating loss 919. Di area sinilah berarti untuk IF-nya floating loss dikit dan si ZP floating profit dikit ya, jadi masih ada harapan sebenarnya untuk Medco ya. Jadi perhatikan aja level ini kalau mau masuk di saham Medco. Saran saya ya, ini saran saya, kalau besok turun bisa masuk di area sini 845 atau 850, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah sini mungkin di 825 ya, tapi ini disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena untuk Medco itu walaupun harganya udah di atas tapi kalau kita cek dari tanggal 24 Agustus itu ada yang akumulasi, jadi masih ada harapan untuk saham Medco. Oke, itu untuk saham Medco kemungkinan mantul di area sini ya, ada kemungkinan mantul konsolidasi. Oke, selanjutnya kita cek untuk saham Friend ya. Dan untuk saham Friend hari ini turun cukup dalam, berapa persen? 4% ya, dan secara teknikal ini sudah berada di dekat support, jadi secara teknikal itu momennya cukup bagus kalau besok Senin mau masuk di Friend ya. Ini momennya cukup bagus. Kalau kita cek untuk perdagangan hari ini, kenapa kok Friend bisa turun sampai 4%? Siapa yang melakukan distribusi? Untuk Friend hari ini tanggal 9 September yang melakukan distribusi CP ya, CP net sell 34,5 M ya, cukup banyak. Jadi pantas untuk smartphone turun 4%. Tapi kalau melihat penurunannya hanya 4%, itu masih bertahan di atas support ya, berarti ada yang jaga harga di saham smartphone ini. Yang jaga harga kira-kira siapa?
Kalau kita cek di sini sih untuk yang netbuy hari ini paling banyak SQAZPD ya, dan kalau kita cek 2 minggu terakhir ya, ketika frame itu konsolidasi di area sini, kita cek berarti dari tanggal 24 Agustus ya. Kita cek dari tanggal 24 Agustus untuk saham Smartfren itu diakumulasi sama PD AZYU. Ini bisa kita lihat bareng-bareng. PD-nya masih net B54,5 M ya. Average di 98, berarti PD-nya floating loss. AZ-nya net B40,6 M, average di 96. AZ juga floating loss. Yang jualan CC, CP, YP, ZP. Jadi untuk trend ini masih ada harapan ya, selama besok nggak breakdown di bawah 92 aja, ada kemungkinan mantul naik. Jadi ini momennya cukup bagus kalau besok Senin mau masuk di saham Smartfren ya. Oke, itu untuk saham Smartfren. Selanjutnya kita cek saham Behit. Dan untuk saham Behit hari ini turun ya, tadi sempat turun sampai ke harga 98, tapi ada yang naik lagi. Kira-kira gimana untuk besok? Kalau kita cek perdagangan Behit hari ini, tanggal 9 September, CC net sell 6,1 M ya, jadi CC-nya distribusi cukup banyak untuk hari ini. Yang nampung ada AI, EP ya, jadi EP-nya mulai masuk ini, EP GR CP net buy ya. Oke, untuk besok gimana? Kalau untuk Behit itu ini harganya udah nanggung ya di tengah seperti ini, jadi kalau naik itu target kenaikannya di area resisten di harga 8990. Kalaupun turun ya koreksinya di sini ya. Support terdekat untuk Behit itu masih di 74. Nah, kalau lihat candlenya hari ini ada penarikan naik, besok ada kemungkinan dibuka hijau ya. Mungkin akan ngejar area resisten, kemudian mantul turunnya itu untuk skenario Behit. Kalau kita cek dari tanggal sini ya, kita cek dari awal Behit itu breakout 5 September. Kalau kita cek dari tanggal 5 September, AI yang masih diakumulasi ya sama AI. Average-nya di 81. 81 pas berarti di harga saat penutupan ini ya, 81. Jadi ya ada kemungkinan untuk besok Senin naik ya untuk Behit. Oke, itu untuk saham Behit. Kalau naik target kenaikannya di area sini. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saya pribadi untuk masuk di saham Behit ini kurang minat ya. Nah, kalau minat, kalau harganya pas di area sini itu kalau minat masuk saya ya. Oke, selanjutnya kita cek saham PNBS. Dan untuk saham PNBS masih konsolidasi di bawah ya. Untuk resistennya ada di 85, jadi kalau belum berhasil breakout 85 ya masih ada kemungkinan PNBS akan konsolidasi di area sini ya. Tapi kalau kita lihat secara beberapa hari terakhir untuk PNBS itu bergerak naik perlahan ya. Kalau kita cek untuk perdagangan PNBS hari ini gimana? PNBS hari ini tanggal 9 September. Net distribusi ya, ini YU net sell 222,6 M. Jadi untuk PNBS ini market cap-nya kayak sepertinya kecil, dan ini hari ini sepi juga untuk transaksinya ya, jadi kurang liquid ya, kurang menarik, kurang liquid. Kalau kita cek dari sini, coba dari bottomnya ini dari tanggal 13 Mei untuk PNBS. Mei. Kalau kita cek dari tanggal 13 Mei sebenarnya masih cenderung belum ada yang akumulasi cukup banyak ya, jadi belum ada yang akum banyak.
Untuk market makernya YP, MG, PD ya. Jadi emang yang bikin liquid itu YP sama MG. Kalau dua market maker ini masuk ke salah satu saham ya cukup liquid, walaupun net valuasinya kecil. Yang bikin menarik itu ya YP sama MG. Jadi untuk besok gimana ya, kalau saya mending wait and see aja ya. Untuk PNBS ini kurang menarik kalau saya, soalnya enggak apa ya, belum ada yang akumulasi banyak lah. Kalau udah banyak yang akumulasi, nah itu baru menarik buat masuk ya untuk saya pribadi. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Jekon ya. Jadi untuk saham Jekon hari ini tadi sempat naik cukup tinggi, sempat mau breakout ya, ini naik ke area resisten ya. Jadi untuk resistennya kan di harga 200. Tadi sempat ke area 99, langsung di bawah turun. Jadi untuk saham Jekon belum breakout resist ya. Ini untuk besok gimana? Kalau kita cek perdagangan hari ini Jekon, untuk Jekon hari ini tanggal 9 September diakumulasi sama PD ya. Berarti untuk Jekon itu ada yang akumulasi untuk hari ini. Jadi ada kemungkinan naik lagi untuk besok, mungkin akan ngejar area resisten di harga 200 ya. Kalau berhasil breakout di atas ini ya, ada kemungkinan naik lagi ya. Untuk target kenaikan Jekon kalau berhasil breakout di atas 200 ya, ke area 238, 240. Itu Jekon secara teknikal ya. Kalau kita cek saham Jekon dari harga bottomnya ini, coba kita cek dari tanggal 18 Februari ya. Siapa yang melakukan akumulasi di saham Jekon? 18 Februari. Cukup jauh, nggak apa-apa, kita cek aja. Kalau kita cek dari tanggal 18 Januari yang net buy cukup banyak itu YP ya. Jadi YP masih net buy 7,6 M, average-nya di 117. Berarti 11 floating profit ya. Jadi untuk YP-nya floating profit. Kalau kita cek dari sini aja, dari awal Jekon breakout ya, dari 1 September. Kalau kita cek dari tanggal 18 Februari sebenarnya terlalu jauh. Karena untuk Jekon itu bukan apa ya, ya belum masuk saham yang bagus untuk invest ya menurut saya pribadi. Kalau kita cek dari awal Jekon breakout itu diakumulasi sama PD ya. Ini PD net buy 4,4 M, yang jualan YP, KK, AZ, dan untuk PD-nya average di 164 ya. Jadi perhatikan aja level ini 164 ya. Kalau besok itu turun tapi nggak sampai di bawah 164 ya, ada kemungkinan naik lagi. Tapi kalau menurut saya pribadi sih untuk Jekon masih bisa naik lagi ya, paling nggak ke area resisten ini ke 200. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ESIP. Dan untuk saham ESIP hari ini naik tipis naik 2,6% ya, ke harga 78. Kalau secara teknikal untuk ESIP itu hitungannya udah lumayan di bottom ya. Untuk support terdekatnya ada di harga 71 dan resistennya ada di 90. Kalau kita cek perdagangan hari ini untuk ESIP gimana? Untuk ESIP hari ini tanggal 9 September diakumulasi YP 101,9 juta. Jadi untuk ESIP itu market cap-nya sepertinya kecil ya, ini untuk net valuasinya sedikit-sedikit. Oke, jadi untuk ESIP ya, ini saham market cap kecil. Kalau mau masuk di saham seperti ESIP jangan pakai duit yang besar ya, saran saya. Tapi tetap disclaimer, ini udah di bottom sebenarnya ya. Kalau mau masuk ya nggak apa-apa, disclaimer, jangan banyak-banyak aja duitnya.
terlalu beresiko kalau retail masuk banyak di saham seperti eSIM ini, malah bandarnya nggak males buat naikin ya. Oke, untuk eSIM seperti itu kalau dari saya pribadi nggak minat ya untuk masuk di saham eSIM ini, karena ya market cap-nya untuk hitungannya kecil lah, untuk valuasi hariannya itu kecil ya, jadi terlalu berisiko untuk saya pribadi. Oke, itu untuk saham eSIM. Selanjutnya kita cek saham INCF. Dan untuk saham INCF hari ini turun ya, turun 6,25%, setelah kemarin itu sempat mau naik ya ke paling tinggi berapa ini, 104 ya, kemudian langsung turun lagi ya 3 hari terakhir ini. Kira-kira gimana untuk besok untuk saham INCF? Kalau kita cek perdagangan hari ini untuk INCF, untuk perdagangan hari ini untuk INCF ada yang akumulasi ya, ini DR, CC, XI, netbuy. DR-nya netbuy cukup banyak, 601 juta. Jadi untuk INCF itu sama ya kayak beberapa saham yang tadi kita bahas, eSIM. Ini market cap-nya kecil sepertinya, jadi kalau mau masuk di saham seperti ini jangan pakai duit yang besar-besar ya. Ini yang request kok market cap-nya kecil-kecil ya, suka sama saham-saham gorengan. Kalau kita cek aja dari tanggal 18 Agustus untuk saham INCF. Kalau kita cek dari tanggal 18 Agustus, sebenarnya distribusi ya untuk INCF hadinya net sell 12,7 M. Ya mending wait and see aja kalau untuk saya pribadi ya, belum berani masuk, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk hari ini sebenarnya ada sedikit akumulasi, cuman akumulasinya itu hanya hitungan jutaan gitu, belum MM-an, jadi kecil lah untuk akumulasi INCF. Oke, itu untuk saham INCF ya. Selanjutnya kita cek saham UAS. Dan untuk saham UAS hari ini turun ya. Ini juga masih di bottom ya. Ini dari kapan nih? Dari awal tahun ya sampai hari ini untuk UAS itu terus konsolidasi di bawah ya. Ini nasib yang nyangkut di atas itu gimana itu? Kalau kita cek untuk perdagangan UAS hari ini, apakah masih ada harapan buat naik lagi? Kita cek ya untuk saham UAS hari ini dulu. Untuk hari ini tanggal 9 September, saham UAS ada yang akumulasi tapi retail loh ini. XI net by 277,8 juta ya. Ini entah retail atau bandar ya. Kalau menurut saya retail lah. Untuk XI PD ini ya masuk retail. Kalau kita cek dari tanggal sini nih ya, kita cek dari awal UAS itu konsolidasi di bawah. Kalau ada yang akumulasi berarti ada harapan ya. Kita cek dari tanggal 4 Januari. 4 Januari cukup jauh, nggak apa-apa. Dari tanggal 3 aja lah. Kita cek dari tanggal 3 Januari untuk UAS, dari situ juga belum ada yang akumulasi ya, yang netbuy PD itu netbuy 1 M aja, dan ini entah retail atau bandar ya saya nggak tahu, tapi kalau kecil seperti ini ya ada kemungkinan retail lah. Kalau bandar masuk di bottom itu gede akumulasi, kalau kecil ya bandar seperti ya, kalau kecil ya kemungkinan retail ya. Oke, jadi untuk UAS belum ada yang akumulasi ya. Jadi ya bersabar aja kalau masih mau nunggu UAS naik ya. Tapi kalau untuk saya pribadi ya rugi waktu ya kalau masih mau hold di saham UAS. Kalau kita cek dari sini aja, dari tanggal 25 Oktober, siapa sebenarnya untuk market makernya UAS ya dari awal IPO.
Untuk saham kuas yang market maker-nya kalau dari tanggal 25 kemarin XA ya. Jadi untuk XA itu valuasinya 1,2 triliun ya, cukup besar, tapi net sell 32,4 dan untuk hari ini XA-nya gimana? Untuk hari ini XA-nya net sell ya, jadi kayaknya udah habis XA-nya ya, udah habis barang. Ya agak berat untuk kuas ya. Oke, jadi untuk saham kuas kalau mau masuk ya amannya nunggu breakout resisten ya di atas 122. Tapi itu cukup tinggi. Selanjutnya yang terakhir kita cek saham Kowal ya. Untuk Kowal di hari kedua IPO ya, untuk hari kedua atau hari ketiga ya, hari kedua. Ini masih arah dan ini juga nggak ada celah retail buat masuk ya kalau kita lihat candlenya cuma titik seperti itu. Jadi untuk besok kayaknya masih ada kemungkinan arah untuk Senin depan ya. Kowal siapa yang menaikkan ya, masih si MG. Ini tanggal 9 September, jadi masih si MG yang net buy cukup banyak ya. Jadi MG-nya net buy 3,7 M. Selain MG ada AN, AOPC ya, dan yang jualan IN ya. IN net sell 3,1. Jadi untuk Kowal di hari kedua ya, ini kedua IPO. Ketiga ding ya. Oke ya, pokoknya di hari Jumat ini untuk saham Kowal sebagian udah mulai lepas barang ya. IN, SF, YP, PD, net sell sebagian udah lepas barang, tapi masih ditampung bandar ya. Ini yang nampung MG itu kan biasa ngebandarin saham-saham yang baru IPO ya. Jadi ya untuk besok masih ada kemungkinan arah lagi. Tapi hati-hati ya, hati-hati kalau untuk saham kual itu memberikan celah retail buat masuk ya. Kalau retail udah bisa masuk, nah itu perlu hati-hati. Biasanya diturunin biasanya, walaupun kadang juga masih bisa dinaikin. Oke, itu untuk saham kual. Kalau besok arah ke harga berapa? Coba kita hitung bareng-bareng. Sekarang 244, kalau besok arah berarti naik 25% ya. Kalau besok arah ke harga 304, ke harga 304. Oke, itu untuk saham kual ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.